Shalom, nama saya David. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu doktrin dalam kekristenan, yakni doktrin tentang dosa atau yang biasa kita kenal sebagai doktrin hamartia. Namun demikian, saya akan fokus pada salah satu subbagian dapat doktrin ini, yakni mengenai akibat-akibat dosa atau dampak-dampak dosa. Millard J. Erickson sendiri dalam bukunya yang berjudul Teologi Kristen memberikan 3 poin penting mengenai dampak atau akibat-akibat dosa. Yang pertama, dampak atau pengaruh dosa terhadap hubungan dengan Allah. Yang kedua, dampak atau pengaruh dosa terhadap orang yang berdosa itu sendiri. Yang ketiga, dampak atau pengaruh dosa terhadap sesama. Nah, saya akan fokus dari ketiga bagian tadi yang sudah dibagi oleh Millard J. Erickson. Saya akan fokus pada bagian yang pertama, yakni dampak atau pengaruh dosa terhadap hubungan kita dengan Allah. Nah, poin pertama ini sendiri juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dampak dosa yang pertama adalah kita tidak diperkenankan oleh Allah. Atau dengan kata lain, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, dampak dari dosa adalah kita memiliki rasa bersalah. Yang ketiga, dampak dari dosa ialah kita mengalami penghukuman. Yang keempat, dampak dari dosa adalah kematian. Nah, dari keempat poin tadi, saya akan fokus pada poin yang keempat, yakni mengenai kematian. Dalam kekristenan sendiri, ada 3 jenis kematian yang dikenal. Yang pertama, kematian secara jasmani. Yang kedua, kematian secara rohani. Yang ketiga, kematian kekal. Nah, apa sih kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal? Nah, inilah akan saya bahas. Yang pertama, kematian jasmani. Kematian jasmani itu misalnya di mana tubuh kita tidak berfungsi lagi sepenuhnya atau mati. Jantung kita tidak berdetak lagi, kita tidak bernafas lagi, otak kita sebagai pusat kesadaran sudah tidak bekerja atau berfungsi lagi. Itu yang disebutkan dengan kematian secara jasmani. Dan kematian secara rohani, yakni di mana kita atau indera-indera rohani kita, telinga rohani kita, mata rohani kita tidak dapat berfungsi dengan baik lagi atau mati. Atau meminjam istilahnya Dr. Mangapul Sagala mengatakan orang-orang yang mati rohani itu adalah bututul, buta, tumpul, dan tuli, di mana organ-organ rohaninya tidak dapat lagi meresponi firman Tuhan, tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kematian kekal. Apa sih kematian kekal ini? Nah, daripada kedua tadi, kematian yang ketiga ini yang paling berbahaya, yakni kematian secara kekal, yakni di mana kita mengalami keterpisahan secara kekal dengan Allah. Karena apa? Karena kita tidak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita betul-betul mengalami keterpisahan secara kekal dengan Allah. Tidak ada jalan lagi untuk kembali membangun relasi dengan Allah. Karena apa? Karena kita telah mati secara kekal. Nah, biasanya itu terjadi karena apa? Yakni karena kita tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, demikianlah hal yang sudah saya bahas, yakni mengenai dampak-dampak dosa. Terima kasih.